Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Yeni Taktafia pada pembelajaran matematika. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk materi kita, itu adalah tentang vektor. Kita akan bahas materi vektor ini secara satu persatu. Yang pertama, konsep vektor. Vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Vektor ini digambarkan dengan sebuah anak panah. Panjang anak panah menyatakan besar atau nilai vektor, dan arah anak panah menyatakan arah vektor. Penamaan vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan dua huruf kapital, di mana titik pangkal dan titik ujung diberi anak panah di atasnya. Atau boleh juga dengan menggunakan sebuah huruf kecil dengan anak panah di atasnya. Sekarang kita akan lihat contohnya. Ini contoh dari gambar vektor ya. Ini titik, ini vektor tadi digambarkan dengan sebuah anak panah. Titik A, ini B. Dari gambar dapat kita lihat tiga buah unsur vektor, yaitu namanya yang pertama titik pangkal vektor, itu adalah di A dalam hal ini. Terus namanya titik ujung vektor, itu adalah di B. Terus penamaan vektor tadi dengan dua cara ya, dengan dua huruf kapital berarti AB, titik pangkalnya A, titik ujungnya B, dikasih anak panah di atasnya. Atau dengan satu huruf kecil yaitu huruf U, dikasih anak panah di atasnya. Sekarang kita akan lihat lagi jenis-jenis vektor. Vektor ini ada tiga jenis. Yang pertama namanya vektor 0, yaitu vektor yang panjangnya 0, di mana titik pangkal dan titik ujung vektor sama. Secara grafis, vektor 0 ini dinyatakan dengan titik. Ini titiknya ya. Yang kedua namanya vektor ekuivalen, yaitu vektor yang panjang dan arahnya sama. Ini contohnya. Panjangnya sama, arahnya juga sama, sama-sama ke atas. Yang ketiga namanya vektor lawan, yaitu vektor yang panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Contohnya ini arahnya ke atas satu, yang satu lagi ke bawah. Maka ini kita akan lihat contoh vektor pada kubus lagi. Nah, ini kubusnya. Ini panah ini adalah arah-arah masing-masing vektor. Dari gambar kubus ini dapat kita tentukan beberapa vektor ekuivalen dan vektor lawan. Untuk vektor ekuivalen tadi pengertiannya panjangnya sama atau nilainya sama, arahnya juga sama. Ini beberapa contoh. Contohnya vektor AB dengan vektor EF. Terus vektor AG dengan vektor CF. Habis itu vektor EG ini vektor EG dengan vektor FH. Kalau vektor yang lawan itu adalah contohnya AB dengan HG. Yang kedua AG dengan HB. Yang ketiga BC dengan FH. Anda juga bisa mencari contoh-contoh lainnya yang terdapat pada kubus ini. Sekarang kita akan lihat lagi vektor dan sistem koordinat. Ini kita lihat yang pertama vektor berdimensi 2. Untuk vektor berdimensi 2 ini dapat dinyatakan dalam tiga bentuk. Yang pertama dalam bentuk vektor baris, bentuknya adalah X, Y. Yang kedua dalam bentuk vektor kolom, nah ini bentuknya kolom ke bawah ya, XY. Atau dalam komponen vektor itu bentuknya adalah XY, kasih anak panah di atasnya tambah YJ dengan anak panah di atasnya. Keterangan, sumbu X untuk sumbu horizontal atau yang mendatar ya, di mana arah kanan bernilai positif dan arah kiri bernilai negatif. Sumbu Y untuk sumbu vertikal atau yang tegaknya, di mana arah atas bernilai positif dan arah bawah bernilai negatif. Sekarang kita akan lihat contoh soal ini. Nyatakanlah vektor di bawah ini dalam bentuk vektor baris, kolom, dan komponen. Nah, lihat di sini ya, vektor ini
menyatakan perpindahan, di mana mulai dari titik pangkalnya A dan titik ujungnya B. Tadi menyatakan vektor mulai dari X ya, X-nya sumbu mendatar, berarti kita mulai dari sumbu mendatar, ini dia sumbu mendatarnya. Kalau ke arah kanan, tadi kalau sumbu mendatar bernilai positif, kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dan ke atas bernilai positif untuk si Y, berarti hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga vektor AB dapat dinyatakan dengan X, Y tadi berarti 8,5. Ini dalam bentuk vektor baris. Atau dalam bentuk vektor kolomnya seperti ini 85. Atau dalam komponen vektornya jadinya 8I tambah 5J. Sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Contoh yang kedua ini ya. Nah, ini vektor PQ, berarti pangkalnya dari P, ujungnya ke Q. Kita lihat dulu yang pertama, sumbu X, untuk X-nya kan yang mendatar ya, berarti arah panahnya ke sini, ke kanan. Nah, kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 ke kanan, terus ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Ingat kalau ke bawah sumbu Y bernilai negatif. Sehingga vektor PQ ini dapat dinyatakan dengan 7, negatif 4. Atau dalam bentuk vektor kolomnya seperti ini 7 min 4. Atau jadinya adalah 7I dikurang 4J. Sekarang kita akan lihat untuk vektor berdimensi 3. Vektor berdimensi 3 ini hampir sama dengan yang berdimensi 2. Vektor barisnya bentuknya X, Y, Z. Vektor kolomnya adalah X, Y, Z. Dan komponen vektornya adalah XI tambah YJ tambah ZK. Demikianlah penjelasan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.